Selamat datang lagi di Urban Paradox, mengulas fenomena Da- terkini dari dari sisi sisi yang berbeda. berbeda. Kita masuk di bulan baru minggu pertama. Benar, Oke. waduh, berarti sisa 4 bulan lagi nih ya kita 4 bulan lagi meninggalkan nih kita meninggalkan 2025 2025 dengan yang penuh kenangan iya, itu. yang sangat banyak berita-berita panas, berita-berita Iya, terlucu, aduh, waduh. baru di bulan 9 sudah banyak banget berita-berita yang fenomena-fenomena yang Iya. mengagetkan lah ya. Iya. Kita mulai di bulan ini ya, ada berita apa aja nih Ada berita Bea? terpanas apa nih di minggu dan bulan pertama ini? Ya, ini berita kemarin soal demonstrasi ya yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, masyarakat, buruh di DPR. Dan ini serentak dilakukan di beberapa daerah gitu. Di Kalimantan, di Jakarta, di Jawa juga ada mereka di Bandung. Mereka melakukan tuntutan mereka di DPR. Yang Wah, tuntutannya 17+8 itu ya? iya, itu akhirnya dengan serangkaian demonstrasi ada tuntutan mereka yang lagi ramai juga di sosial media, yaitu 17+8 yang melambangkan 17 Agustus, di mana tanggal itu adalah tanggal kemerdekaan Indonesia. Waduh, bener Waduh, juga ya, kita baru melewati hari kemerdekaan, belum lama tuh ya, bahkan belum belum ada lama, belum ada 1 bulan belum nih. ada satu Waduh. bulan, tapi kita harus dihadapi dengan isu-isu yang gimana ya, bikin masyarakat bergejolak lah. Hmm. Aduh, karena dewan-dewan kita yang terhormat. Bapak, Ibu Dewan yang di sana. 17 tuntutan itu apa aja dia? Ada apa aja di sini? Ada 17 tuntutan untuk tugas presiden, tugas DPR, tugas-tugas ketua umum partai politik. Banyak sekali nih ya. Banyak nih tugas kepolisian Republik Indonesia, tugas untuk TNI, terus Kementerian Sektor Ekonomi. Nah, itu juga ada tuntutan jangka panjang yang mereka simboliskan dengan 17+8. Ini lagi rame ya kemarin ya. Maksudnya dan sudah diterima kayaknya ya sama DPR RI Iya, ya kemarinnya tuntutan benar. ini. Kemarin kan ramai banget nih di sosmed. Ada sih, Mm-mm. setahu ada seperti itu. Apalagi di Instagram Story itu banyak banget Banyak banget. yang pasang tentang tuntutan ini 17+8. 17+8 dan Bener. yang paling ikonik itu ada warnanya Iya, hijau dan pink itu. benar. Kabarnya ya, Usul punya Usul, katanya pink ini dari jilbab ibu-ibu warna pink yang waktu itu sempat Yang sempat ikut. viral itu ya. Iya, benar, yang sempat rame itu dicariin anaknya karena ikut demo itu. Oh, Nah, kalau yang hijau ini seperti topik kita minggu kemarin nih, oke, Kak. Iya, teman ojol kita ya, benar. sudah mendahului kita lah. Dan tuntutan ini kemarin ditunggu sampai tanggal 5 September ya. 5 September ya. Iya, dan sekarang sudah dijawab nih kabarnya oleh DPR dewan-dewan RI. kita, benar. Kemarin juga perwakilan mahasiswa ikut berhadapan lah dengan mereka buat menyampaikan 17+8 tuntutan ini. Ya semoga tuntutan ini bisa diterima, bukan cuma diterima kali ya, dilaksanakan, diimplementasikan Benar. gitu. Supaya rakyat juga ya mengembalikan lagi lah trust masyarakat kepada pemerintah, kepada DPR, kepada institusi-institusi yang ya berkat kemarin banyak kepercayaan masyarakat yang mulai turun. Ya semoga bisa kembali lagi lah. Semoga dengan diterima tuntutan ini kepercayaannya bisa kembali lagi ya, Kak Iya, ya. Dan semoga hasil dari tuntutan yang terjawab ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin ya, bukan betul hanya ya. menjawab saja tapi Iya, dilaksanakan juga. dilaksanakan juga. Tadi kan ada tuntutan jangka panjang, jangka pendek. Yang jangka pendek ya diselesaikan lah dulu. Jangka panjang kita Pelan-pelan bersama ya. peran-peran bersama. Ini ada salah satu tuntutan yang tentang gaji itu, Oh, Kak. masih gaji ya, Iya, soal tentang gaji ya. gaji dan tunjangan. Tunjangan lah ya. Ada reaksi dari netizen nih, katanya masih ketinggian. Terus ada juga yang bilang masih kebanyakan, pangkas lagi dong. Oke. Ya, mungkin ini melalui banyak proses ya, pertimbangan ya. Nah, memang ya di DPR ya kita harus ada prosedur yang mereka harus lakukan juga gitu. Benar. Ya tapi ya prosedur-prosedur itu seharusnya juga bisa lebih transparan, terbuka gitu, biar masyarakat juga nggak mikirnya yang Ini buat apa nih sebenarnya? Ini buat aneh-aneh, apa? apa Iya. itu buat apa gitulah ya. Ya Pak Dewan, Bu Dewan kita yang tercinta. Terus Selanjutnya nih, wah. kita ke
Pesta Pora. Wah, Nah, Pesta Pora ini salah satu acara tahunan ya, acara agenda tahunan, tahunan. agenda tahunan musik ya ini ya Pesta Pora ya Yes. di Jakarta sana. Nih ada Roma Irama jadi imam dan khotib salat Jumat berjamaah Pesta Pora 2025. Respect Pak Haji. Udah lama banget nih ada nggak ada dengar kabar tentang Roma Haji Irama, ya. bener. Dan tahun ini namanya kembali lagi. Kembali nih. lagi karena cuma dia raja yang tidak bisa dilengsarkan. Benar. Raja dangdut, siapa yang mau ngelengsarkan Raja dangdut? Dan Raja Dangdut kali ini jadi imam dan khotib salat Jumat. Wah, ini makin bikin kaget lagi ya. Tampil bukan nyanyi nih. Iya. Kali ini jadi imam. Tuh. Waduh. Ini juga membuktikan kalau Gen Z yang culture itu yang setidaknya mengingat waktunya Benar. sholat. Benar. Waduh, the best. Mungkin ini juga biar menarik peminat ya kak ya. Biar Iya, nggak menikmati Pesta Pora ini nggak cuma untuk nyanyi atau happy-happy, Iya. tapi juga sholat. sholat, Jumat lagi, wajib. Pesta Pora vibe-nya gemar Ramadan. Iya. Karena yang bawain ada Haji nih. Ada apa? Karena yang bawain ada Haji nih, Haji Roma Irama. Iya, betul. Lagi Roma Irama. Kalau Adia sih tahu Roma Irama ini dulu dari ayah, suka banget dengerin dangdut. Aduh. Kalau Adia yang dengerin mungkin Adia nggak akan tahu ya sekarang karena udah beda zaman. Di zamannya, kalau aku masih sempet sih nonton film-film ini. Next apa nih kak? Ada apa nih? Oh kembali Oh, ini lagi. masih soal tuntutan 17+8 ya. Tapi yang kali ini gak hanya nasional ya kak ya. Dan Nggak cuma di Indonesia. ini WNI atau warga negara Indonesia di Melbourne ikut suarakan 17+8 tuntutan rakyat. Jadi ratusan WNI di Melbourne menggelar aksi solidaritas di Federation Square untuk mendukung demonstrasi di Indonesia dan menyuarakan 17+8 tuntutan rakyat itu. Jadi meskipun jauh dari tanah air, mereka juga bantu menyuarakan ya lewat sosial media dan bahkan ini turun ke lapangan langsung. Ya. Respect lah buat teman-teman di Melbourne ya, Australia. Dan ini gak cuma di Melbourne nih, selanjutnya ada di mana nih kak? Ada di New York juga nih, di salah satu negara yang cukup Besar ya. besar di Amerika Serikat ya, New York. Juga banyak warga Indonesia di sana, mereka juga melakukan aksi damai di New York. Tuh buat teman-teman. Sejauh apapun kita, tanah air kita tetap Indonesia ya. Nah, ini bukan soal mendukung mana, tapi soal solidaritas. Asik. Aduh. Masih ke bawah nih 17-annya ya, solidaritas banget kak. Aduh, ini reaksi netizen apa nih? Apa tuh reaksinya? Privilege yang sebenar-benarnya. Waduh, benar nih, benar. Mungkin ada sebagian mahasiswa atau mungkin buruh yang bekerja di sana ya, pekerja kantoran di sana juga ikut menyuarakan nih. Jadi sebenarnya dimanapun kita berada, tetap bisa bersuara ya kak ya. Apalagi khususnya teman-teman yang ada di Indonesia dan bisa turun ke lapangan langsung nih. Betul. Tapi yang pasti semoga tujuannya memang untuk bersuara yang Benar. baik gitu, yang positif. Karena kemarin juga banyak provokator kali ya, kita bisa bilang provokator yang membuat keadaan aksi demo ini menjadi lebih ricuh. Benar, jadi cukup gaduh, bahkan ada sampai kebakaran ya kayak. Iya, fasilitas umum dirusak, bahkan ada beberapa kantor DPR yang dibakar, yaitu hal-hal yang sebenarnya jauh dari aksi-aksi Benar, sebenarnya juga demonstrasi. kabarnya nih cukup merugikan kita malah, karena kan jadi anggaran rakyat yang harusnya digunakan buat pembangunan yang lain jadi harus digunakan untuk memperbaiki fasilitas yang sebenarnya sudah ada tapi seperti saat ini. maksudnya Waduh. itu. Walaupun mungkin ini bukan hadir dari teman-teman demonstran ya, tapi dari provokatornya, mungkin provokatornya nih nonton kita. Itu di Semoga belakang segera kamera, taubat ya. belakang kamera lainnya. Semoga ya kepolisian tetap menjalankan tugasnya buat menindak lah provokator-provokator yang Benar. kemarin ngerusak, ngejaras, apalagi sampai ngejarah kemarin juga rame banget ngejarah. Semoga juga pencarian orang-orang yang provokator ini nggak salah target ya, karena sebenarnya cukup ramai juga nih di sosial media, ada beberapa yang salah target, bahkan sempat dipukulin gitu katanya. Aduh, semoga kedepannya lebih baik lagi nih ya. Iya. Dan lebih damai lagi lah kita. Lebih kondusif, semuanya tenang, Indonesia damai lah. Waduh, ini lagi nih masih terkait
demonstrasi nih. Demonstrasi apa nih ya? Unjuk rasa Aliansi Perempuan Indonesia sediakan juru bahasa isyarat. Nah, jadi Yes. selama demo atau unjuk rasa ini yang digelar pada Rabu siang itu berbeda dengan demonstrasi biasanya karena mereka menyediakan juru bahasa isyarat ketika orator menyampaikan pidato di atas mobil komando. Oh, Jadi teman-teman yang mungkin tidak bisa mendengar gitu mm-mm. bisa mengerti apa yang disampaikan sama teman-teman Oh, jadi seperti buat itu. semua orang ya ini ya. Jadi nggak cuma Bener, teman iya, kita yang ya teman-teman kita yang punya kelebihan khusus lah ya, iya, berkebutuhan khusus bisa bener. menangkap substansi poin-poin yang disuarakan oleh teman-teman unjuk rasa Benar ini. sekali. Wah, Wah, semakin sebenarnya dari demonstrasi ini ada sisi positif dan negatifnya masing-masing ya. Salah mm-mm. satunya ini yang positif. Iya, Alhamdulillahnya sistem demonstrasi di negeri kita udah semakin maju nih. wah. Next apa nih? Oh, ada reaksinya. Apa coba kata? Kalau emak-emak udah turun ke jalan artinya sudah tidak baik-baik saja. Woi, Karena demonstrasi yang ini nih rata-rata emak-emak yang oh turun. mama ya, Waduh, peduli waduh. sekali ya. Dan ini juga kabarnya sih di demonstrasi yang ini banyak banget yang pakai baju pink. Baju pinknya Ya, itu. jadi ada istilah nih, woman power in pink. Wah, Waduh, biasa woman support woman, sekarang woman power inti. bener. Jadi walaupun kita bersuara di jalan, ya mungkin terkesannya kayak ganas, gagah Mm-mm. sekali, tapi jadi terlihat lucu ya. Tetap Mm-mm. ada elegan emak-emaknya cantik-cantik manja karena pakai pink gitu. Cute, cute. Waduh. Ya, semangat buat mama, jangan lupa masak lah di rumah. Bener. Bapak-bapak Ini kayaknya tapi masak dulu nih sebelum berangkat makan dulu. makan kesian kan. Iya. Tuh tahu anaknya belum mandi. Kayak yang lagi viral itu ya sempat yang itu minggu kemarin kita angkat ya. Oh, belum baru minggu ini ramainya teman-teman. Jadi ada ibu-ibu yang ikut demo saat itu Hmm? dan gak ada ngabarin satu rumah. Anaknya nyariin nih ibunya kemana. Pulang-pulang ditanya ibunya bilang nggak dari mana-mana. Ternyata ibunya viral banget di sosial media. Ibunya ikut demo. Waduh. Keren banget emang emak-emak ini ya. Mama tidak bercerita tiba-tiba Ikut demo aja. kamu aja mama semangat buat mama. Next nih ada. Oh Nah ini ini salah satu efek ya. Salah efek satu. kemarin ya, Iya kerusakan benar. kemarin yang cukup anu lah di Jakarta yang halte gosong sampai, tapi netizen tetap ada responnya tuh netizen, Iya. meskipun runtuh dan gosong kita tetap tangguh. Waduh. Jadi di sini nanti kasih gambarnya nih ya, Mas Editor nih. Ada gambarnya di sini teman-teman yang apa berdiri di bawah halte yang sebenarnya itu udah gosong Hmm, teman-teman. Tapi karena kita semua masih membutuhkan fasilitas itu jadi ya ya betul. masih dipergunakan meskipun ya semoga bertahap ya perbaikan fasilitas yang Ya sangat rusak ini. betul, karena ya pemerintah DKI pemerintah Jakarta juga kemarin sudah menurunkan lah beberapa petugas untuk bisa memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang diperbaiki yang rusak kemarin. Benar. Ya pelan-pelan pelan-pelan perbaikan lagi. Nanti kalau sudah dibaikin jangan dirusak lagi. Benar, apalagi ini buat para provokatornya ya. Semoga sudah. Karena yang ada nanti kita sendiri juga yang rugi ya kak ya. Betul. Ya mahasiswa juga harus bisa lebih pandai melihat lagi lah. Kalau ada Iya. provokator sudah langsung mundur. Karena beberapa kayak di Banjarmasin, di Samarinda tuh mereka yang men-sweeping sendiri orang-orang yang dianggap provokator. Bahkan mereka kalau tidak punya kartu pelajar mahasiswa KTM mereka dipisahkan gitu. Ya respect lah buat kedepannya bisa lebih. Ya, lebih baik lagi, lebih damai lagi lah. Oke, next nih. Ini kabar yang cukup baik ya. Walaupun belum Wah, berjalan, tapi cukup baik nih buat kita. Untuk di tahun depan. Waduh, 4 bulan lagi nih. Kenapa nih tahun depannya ada apa ini? Sri Mulyani tegaskan 2026 tak ada pajak baru dan kenaikan pajak. Wah, Jadi fokus perkuat kepatuhan wajib pajak aja gitu. Walaupun ini kayaknya belum disahkan ya secara resmi, tapi Sri Mulyani udah ngomong seperti ini nih dan semoga bisa segera disahkan dan ya benar-benar berjalan lah. Semoga tidak ada kenaikan pajak apalagi yang sangat drastis seperti akhir-akhir ini yang membuat
warga juga gak sempat Mm-mm. geram. Nah, semoga terhindar lah tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Karena memang ya kepatuhan wajib pajak itu jadi yang utama. Maksudnya walaupun pajaknya rendah, ya wajib pajak bisa membayar semua. Mereka patuh Benar. membayar. Tapi kan kalau mahal-mahal kan banyak yang nggak Yang bayar kan ada nanti sama aja. nyendat-nyendat ya. Iya. Ya yang terbaik lah buat kebijakan-kebijakan pemerintah. Semoga lebih pro rakyat lagi, bisa melihat dari sisi rakyat Benar. gimana. Nih buat teman-teman jangan malu buat karena ini ada salah satu rapper asal Amerika Serikat, Waduh, siapa itu, Kak? Melly Waduh. Mike. Wah, dia membuat tato bergambarkan Garuda Pancasila di kakinya. Wah, Waduh, keren banget nih. apa ya alasannya dia bisa masang itu ya? Iya, kok bisa kepikiran sekali ya? Iya. Wah, keren. Oh ya, Melly Mike ini Mm-mm. juga itu yang sempat viral kemarin ya, aura-aura farming yang pacu jalur. Yang lagunya Oh itu. dipakai itu, Kak. Iya. Nah kan akhir-akhir ini Agustus kemarin dia juga sempat ke Indonesia tuh. Mm-mm. Datengin bocah pacu jalur itu, kabarnya seperti itu. Dan ada gebrakan baru lagi nih, membuat tato Garuda. Wah, Bos. keren banget. Ya, sepertinya dia bangga sekali ya. Ya, dia kayaknya Iya. mau jadi pemain bola ya, mau naturalisasi ya. Waduh, Dia mau beralih profesi iya, bentar lagi. dari pemain bola, naturalisasi, dikenal banyak orang, calon DPR-nya. Waduh, Kak. Tapi masih lama, masih Masih lama. 4 tahun lagi nih. Iya, Iya, masih 4 tahun lagi. Oh, pelan-pelan ya, bertahap. Oke. Terus ada legenda fashion Giorgio Armani telah meninggal dunia. Waduh, kabar dukanya dari Italia. Tapi dia meninggalkan warisan sebanyak 198 triliun. Dan Tidak memiliki tidak anak. punya anak. Wah, Jadi tidak ini punya ahli waris secara sah berapa gitu ya. Wah. Mas Giorgio. Terus Tapi kita sudah tidak bisa melihat ya, terlambat nih. Aduh, maaf ya. Tapi semoga yang terbaik lah buat masnya. Iya. Dan juga mungkin ada kerabat terdekat yang bisa dapat gitu. Dan kabarnya Giorgio Armani ini juga seorang pekerja keras tuh. Ada baca dari artikel dan yang lewat di sosmed. Pekerja keras banget, bahkan karyawan-karyawan di kantornya tuh senang banget dan merasakan kesedihan yang mendalam setelah dapat kabar duka ini. Ya namanya masyarakat Indonesia ya, kalau dengar kabar begini ada dua point of view tuh, antara sedih dan aji mumpungnya gitu ya, ada aja komennya. Peluangnya ada celah di situ dia. Bener, apa itu Kak? Ya, Satunya soal tuh 198 triliun ini karena dia nggak punya anak jadi ada yang ngaku-ngaku nih, salah satunya nih, sebenarnya saya itu pewarisnya, cuman mereka belum menemui saya, jadi hilang nih, ahli warisnya hilang. siapa itu? Ada juga yang ngaku nih, aku cicitmu mbah. Waduh. Aduh, cicit Mbak Priyo. Aduh. Jadi Giorgio Armani ini salah satu tokoh atau legenda fashion. Asal Italia. Benar, kita sudah kehilangan salah satu tokoh dan legenda fashion dari New York lagi nih, cukup gede. Tempat-tempat di mana fashion tuh, waduh banyak banget, apalagi fast fashion, aduh. Tapi semoga tenang ya Kak, kita turut berduka cita. Dan buat teman-teman yang komennya mungkin mulai nyeleneh, semoga dalam hatinya juga ikut turut berduka ya, walaupun setelahnya ada bercanda gitu. Aduh, ini sudah ya Kak ya? Ya itu Banyak. tadi ya berita-berita yang sudah kita bawain Benar. satu minggu belakangan ini. Belakangan ini, dan kebanyakan ya itu demonstrasi itu ya Kak ya. Demonstrasi ya sekarang juga pihak-pihak berwajib juga lagi menelusuri lah. Benar, Maksudnya yang karena membuat kerusuhan, provokator, dan juga mungkin dewan-dewan yang mungkin dicurigai atau apa seperti itu. Nah, ya tetap tapi masyarakat mahasiswa tetap mengawal tuntutan ini benar, sampai sampai benar-benar terrealisasi ya. benar sekali. Direalisasikan. Jangan sampai lupa nanti ada isu dikit kita sudah lupa sama ini. Tetap Benar. kawal. Jangan ada pengalihan isu teman-teman. Jangan percaya dengan buzzer-buzzer pengalihan isu itu. Buzzer. Tetap kita kawal, tetap kita suarakan ya Kak ya. Ya betul. Tapi tetap juga melihat isu-isu lain yang
mungkin ada yang lebih penting juga, dia tetap diangkat isu-isu lainnya. Benar, kita tetap kita kawal dan Oke, dia kita sampai di sini saja. Kembali lagi nanti kita di minggu Waduh. depan. Nggak terasa minggu depan kita kembali di minggu kedua. Ya semoga minggu depan kita ada berita-berita. Mendengar kabar yang semakin dan lebih baik lagi ya Kak Iya, ya, di luar kabar dari gembira lah. Apakah tiba-tiba benar, di luar dari presiden ngasih kerusuhan dan lain-lain iya, ini. tiba-tiba Misalkan presiden ngasih duit gitu benar kan. tunjangan tapi ke Rakyat rakyat itu, gitu. iya. Karena kemarin kan sudah main-main ke Cina tuh Iya, ketemu. terus kan kemarin kan viralnya sempat tunjangan tinggi tapi ke dewan, nggak Mm-mm. nggak ke rakyatnya. Nah, rakyatnya tahu next ke rakyatnya nih. Kita tunggu ya Kak ya. Tunggu. Atau oleh-oleh dari China juga boleh lah, apa Iya. aja lah. Apakah Kabar baiknya ditunggu pokoknya. iya. Oke, sebenarnya sampai di sini Sampai untuk sini. minggu ini. Kita Pamit ya. pamit. Oke. Dadah.